mewawancarai salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Nusantara tentang seberapa tahu sih pengetahuannya tentang anak berkebutuhan khusus dan cara mengidentifikasi anak ABK. Kita panggilkan saja, ini dia, Fira Fauzia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Fira Fauzia dari Universitas Islam Nusantara. Di sini saya sebagai narasumber ya. Baik, di sini saya akan menanyakan tentang anak berkebutuhan khusus. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa sih yang Fira ketahui tentang anak berkebutuhan khusus? Mulai dari pengertiannya. Yang saya ketahui, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki kelainan. Ya, benar. Anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang memiliki karakteristik yang berbeda dan memiliki kelainan yang berbeda pula. Terus, di sini saya juga ingin menanyakan, apa sih yang Fira ketahui tentang jenis-jenis dari ABK? Yang saya ketahui tentang jenis-jenis anak kebutuhan khusus adalah contohnya seperti tunanetra, tunarungu, autis, dan hiperaktif. Ya, benar. Fira menjawab bahwa jenis-jenis anak ABK itu ada 4 yang Fira ketahui, yaitu tunanetra, tunarungu, autis, dan hiperaktif. Nah, di sini saya ingin bertanya, apakah Fira itu sendiri sudah mengetahui bagaimana anak tunanetra seperti apa, tunarungu seperti apa, autis seperti apa, dan hiperaktif seperti apa? Oh, saya belum mengetahuinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis anak ABK. Jenis-jenis anak ABK itu ada berbagai macam. Yang pertama, tunanetra. Tunanetra itu adalah seorang anak yang mengalami gangguan pada penglihatannya, baik berupa gangguan total, bahkan hanya sebagian penglihatannya saja. Nah, yang kedua yaitu ada anak tunarungu, yaitu seorang anak yang mengalami gangguan pada pendengarannya. Gangguan ini berupa kehilangan seluruh pendengaran atau bahkan sebagiannya saja. Yang ketiga itu anak tunagrahitra, adalah seorang anak yang mengalami masalah di dalam perkembangan mentalnya. Hal ini bahkan bisa saja berupa kondisi keterlatar belakangan yang membuatnya mengalami masalah. Misalnya kesulitan dalam berkomunikasi, bersosialisasi, kesulitan belajar, dan memahami suatu masalah. Pada umumnya anak tunagrahitra ini memang membutuhkan penanganan khusus meskipun tidak bertutup kemungkinan mereka untuk belajar mandiri. Yang keempat yaitu tunawicara atau gangguan bicara, adalah ketidakmampuan seseorang untuk berbicara karena disebabkan oleh gangguan pada organ-organ seperti tenggorokan, pita suara, paru-paru, mulut, lidah, dan sebagainya. Yang kelima yaitu tunadaksa. Tunadaksa adalah seseorang yang mengalami masalah atau kelainan pada alat gerak tubuhnya. Kondisi ini bisa saja berupa cacat permanen, terutama pada anak yang memang mengalami masalah tersebut. Yang keenam ada tunalaras. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku yang menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Yang ketujuh yaitu berkesulitan belajar. Merupakan kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar dengan baik dan benar disebabkan karena adanya gangguan baik berasal dari faktor inteligensi maupun faktor eksternal siswa. Yang kedelapan yaitu lamban belajar. Lamban belajar adalah siswa yang lamban dalam proses belajar sehingga ia membutuhkan waktu yang lebih lama dalam belajar dibandingkan sekelompok yang lainnya yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Lamban belajar ini adalah siswa yang kurang mampu menguasai pengetahuan dalam batas
waktu yang telah ditentukan karena adanya faktor yang memengaruhinya. Nah, yang kesembilan itu adalah autis. Autis adalah gangguan perkembangan yang serius yang mengganggu kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi. Yang ke-10 yaitu memiliki gangguan motorik. Adalah kondisi ketika saraf motorik mengalami kerusakan. Kondisi saraf motorik yang rusak ini dapat menyebabkan penderitanya sulit berjalan, berbicara, bahkan bernapas. Yang ke-12 yaitu memiliki kelainan lain atau kepribadian ganda. Adalah kondisi di mana seseorang memiliki dua atau lebih kepribadian yang berbeda. Kepribadian ganda disebut juga dengan gangguan identitas disosiatif. Umumnya disebabkan oleh pengalaman yang traumatis yang terjadi secara berulang-ulang di masa kanak-kanak. Nah, dalam mengetahui perkembangan anak, kita sebagai seorang guru maupun orang tua harus mengidentifikasi anak tersebut terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menanyakan kepada Pira, apa sih arti dari identifikasi itu? Yang saya tahu dari arti mengidentifikasi itu sendiri adalah mencari, menemukan, meneliti data dan informasi. Ya, benar yang telah Pira sebutkan bahwa arti identifikasi itu sendiri yaitu mencari, menemukan, meneliti data dan informasi. Apakah anak itu memiliki kelainan atau tidak? Nah, di dalam identifikasi itu sendiri ada tujuan identifikasi itu sendiri. Secara umum, tujuan identifikasi adalah untuk menghimpun informasi seawal mungkin apakah seorang anak memiliki kelainan atau penyimpangan fisik, intelektual, emosi, sosial, dan sensorik. Atau tidak disebut mengalami kelainan atau penyimpangan, tentunya harus dibandingkan dengan anak lain yang sebayanya. Hasil dari identifikasi ini akan dilanjutkan dengan asesmen yang hasilnya akan dijadikan dasar untuk penyusunan program pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan ketidakmampuan dari anak tersebut. Nah, setelah tujuan identifikasi, di sini saya juga akan menjelaskan kepada Pira bagaimana sih sasaran dari identifikasi itu sendiri. Sasaran identifikasi itu sendiri ada 3. Secara umum, sasaran identifikasi anak berkebutuhan khusus adalah seluruh anak usia prasekolah dan anak usia sekolah dasar. Secara khusus, sasaran identifikasi anak berkebutuhan khusus itu adalah yang pertama yaitu anak yang sudah masuk di sekolah reguler, yang kedua yaitu anak yang baru masuk di sekolah reguler, yang ketiga yaitu anak yang belum atau tidak bersekolah. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari ketiga sasaran identifikasi anak berkebutuhan khusus. Pertama yaitu anak yang sudah bersekolah di sekolah reguler. Guru kelas atau tim khusus yang ditugasi di sekolah dengan menggunakan panduan identifikasi sederhana melakukan penyaringan terhadap seluruh peserta didik yang ada di sekolah tersebut untuk menemukan anak-anak yang memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Anak yang terjaring melalui proses identifikasi perlu dilakukan langkah-langkah untuk pemberian bantuan pendidikan khusus sesuai dengan kebutuhannya. Nah, yang kedua yaitu anak yang baru masuk di sekolah reguler. Guru kelas atau tim khusus yang ditugasi sekolah dengan menggunakan panduan identifikasi sederhana
melakukan penjaringan terhadap seluruh murid baru atau peserta didik baru untuk menemukan apakah di antara mereka terdapat anak berkebutuhan khusus memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Anak yang terjaring melalui proses identifikasi ini perlu diberikan tindakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga yaitu anak yang belum atau tidak bersekolah. Guru kelas atau tim khusus yang ditugasi di sekolah dengan menggunakan paduan identifikasi sederhana dan bekerja sama dengan kepala desa atau kelurahan, ketua RW, RT, melakukan penataan anak berkebutuhan khusus sesuai dengan usia sekolah di lingkungan setempat yang belum bersekolah. Anak berkebutuhan usia sekolah yang belum bersekolah dan terjaring melalui pendataan ini disebut langkah-langkah untuk pemberian tindakan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya. Identifikasi seorang anak. Apakah anak tersebut tergolong anak berkebutuhan khusus atau bukan? Perlu adanya petugas identifikasi. Nah, di sini saya ingin menanyakan siapa saja sih petugas identifikasi tersebut? Yang saya tahu tentang petugas identifikasi itu contohnya seperti orang tua, guru, dan tenaga profesional. Ya, benar yang telah Pira jelaskan atau Pira jawab. Benar. Yang pertama yaitu ada guru kelas. Terus yang kedua ada guru mata pelajaran atau guru BK. Yang ketiga yaitu guru pendidikan khusus. Yang keempat orang tua anak. Dan yang kelima tenaga profesional yang terkait. Tadi kita sudah menyebutkan petugas identifikasi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan identifikasi dan tindak lanjut dari identifikasi tersebut. Baik Pira, di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan dari identifikasi. Ada beberapa langkah identifikasi anak ABK. Untuk mengidentifikasi anak usia sekolah yang belum bersekolah atau drop out, maka sekolah yang bersangkutan perlu melakukan pendataan di masyarakat kerjasama dengan kepala desa atau lurah, RT, RW setempat dan posyandu. Jika pendataan tersebut ditemukan anak yang berkelainan, maka proses berikutnya dapat dilakukan pembicaraan dengan orang tua, komite sekolah maupun perangkat desa setempat untuk mendapatkan tindak lanjutnya. Untuk anak-anak yang sudah masuk dan menjadi siswa di sekolah, identifikasi dilakukan dengan langkah-langkah. Yang pertama yaitu menghimpun data anak. Pada tahap ini, petugas atau guru dapat menghimpun data kondisi seluruh siswa di kelas berdasarkan gejala yang nampak pada siswa dengan menggunakan alat identifikasi anak berkebutuhan khusus. Nah, yang kedua yaitu mengatasi data dan mengklasifikasikan anak. Pada tahap ini tujuannya adalah untuk mengetahui atau menemukan anak-anak yang tergolong anak berkebutuhan khusus atau yang memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Dalam menganalisis data dan mengklasifikasikan anak, buatlah daftar nama anak yang diindikasikan berkelainan sesuai dengan ciri-ciri. Jika anak yang memenuhi syarat untuk disebut atau berindikasikan kelainan sesuai dengan ketentuan tersebut, maka dimasukkan ke dalam daftar nama anak yang berindikasikan kelainan sesuai dengan format khusus yang disediakan. Sedangkan untuk anak-anak yang tidak menunjukkan gejala atau tanda-tanda
berkelainan tidak perlu dimasukkan ke dalam daftar khusus tersebut. Yang ketiga yaitu menginformasikan hasil analis dan klasifikasi. Pada tahap ini, hasil analisis dan klasifikasi yang telah dibuat guru dilaporkan kepada kepala sekolah, orang tua siswa, dewan komite sekolah untuk mendapatkan sasaran pemecahan atau tindak lanjutnya. Yang keempat yaitu penyelenggaraan pembahasan khusus. Pada tahap ini, kegiatan dikoordinasi oleh kepala sekolah. Setelah data anak berkebutuhan khusus terhimpun dari seluruh kelas, kepala sekolah melibatkan yang pertama kepala sekolah itu sendiri, yang kedua dewan guru, yang ketiga orang tua atau wali siswa, yang keempat tenaga profesional yang terkait jika bersedia, dan yang kelima guru pembimbing atau pendidikan khusus seperti guru PLB jika tersedia dan kemungkinan. Materi pertemuan kasusnya yaitu membicarakan tentang temuan dari masing-masing guru mengenai hasil identifikasi untuk mendapatkan tanggapan dan cara-cara pencegahan serta penanggulangannya. Yang kelima yaitu menyusun laporan hasil pembahasan kasus. Pada tahap ini, tanggapan dan cara-cara pemecahan masalah dan penanggulangannya perlu dirumuskan dalam laporan hasil penentuan kasus. Nah, ada tindak lanjut kegiatan identifikasi. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan identifikasi anak berkelainan, untuk dapat memberikan pelayanan pendidikan yang sesuai, maka diperlukan tindak lanjut. Seperti halnya yang pertama itu pelaksanaan asesmen. Asesmen merupakan kegiatan penyaringan pada anak-anak yang telah teridentifikasi sebagai anak berkebutuhan khusus. Kegiatan asesmen ini dapat dilakukan oleh guru, orang tua, dan tenaga profesional lainnya yang tersedia sesuai dengan kompetensinya. Kegiatan asesmen ini meliputi beberapa bidang, antara lain asesmen akademik. Asesmen akademik sekurang-kurangnya meliputi yang pertama yaitu aspek yaitu kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Terus ada asesmen sensoris dan motorik. Asesmen sensoris ini untuk mengetahui gangguan penglihatan, pendengaran, sedangkan asesmen motorik ini untuk mengetahui gangguan motorik kasar, motorik halus, keseimbangan dari lokomotor yang dapat mengganggu pembelajaran bidang lain. Terus ada asesmen psikologis, emosi, dan sosial. Asesmen psikologis dapat digunakan untuk mengetahui potensi intelektual dan kepribadian anak, juga dapat diperluas dengan tingkatan emosi dan sosial anak. Ada bagian-bagian tertentu yang dalam pelaksanaan asesmen membutuhkan tenaga profesional sesuai dengan kewenangannya. Guru dapat membantu dan memfasilitasi terselenggaranya asesmen tersebut sesuai dengan kemampuan orang tua dan sekolah. Yang kedua yaitu perencanaan pembelajaran. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan meliputi menganalisis asesmen untuk kemudian dideskripsikan, ditentukan penempatan, untuk selanjutnya dibuatkan program pembelajaran berdasarkan hasil asesmen. Langkah selanjutnya menganalisis kurikulum. Dengan menganalisis kurikulum, maka kita dapat memilih bidang studi yang perlu ada penyesuaian. Hasil analisis kurikulum ini kemudian diselaraskan dengan program hasil asesmen sehingga tersusun sebuah program yang utuh yang berupa program PPI. Yang ketiga yaitu pelaksanaan pembelajaran. Pada tahap ini, guru melaksanakan program pembelajaran serta pengorganisasian siswa berkelainan di kelas reguler sesuai dengan rancangan yang telah disusun. Pelaksanaan pembelajaran yang dapat dilakukan melalui
individualisasi pengajaran. Artinya, anak belajar pada topik yang sama, waktu dan ruang yang sama, namun dengan materi yang berbeda-beda. Lain, proses pembelajaran dilakukan secara individual. Artinya, anak diberikan layanan secara individual dengan bantuan guru khusus. Proses ini dapat dilakukan jika dianggap memiliki rentang materi atau keterampilan yang sifatnya mendasar. Proses layanan ini dapat dilakukan secara terpisah atau masih kelas tersebut sepanjang tidak mengganggu situasi belajar secara keseluruhan. Yang keempat yaitu pemantauan kemajuan belajar dan evaluasi. Untuk mengetahui keberhasilan guru dalam membantu mengatasi kesulitan belajar anak, perlu dilakukannya pemantauan secara terus-menerus terhadap kemajuan dan bahkan kemunduran belajar anak. Jika anak tersebut mengalami kemajuan dalam belajar, pendekatan yang dipilih guru perlu dipertahankan. Tetapi jika tidak terdapat kemajuan, perlu diadakannya peninjauan kembali baik mengenai materi, pendekatan maupun media yang digunakan anak yang bersangkutan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangannya itu. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Saya ingin berterima kasih kepada Vira karena telah menjadi narasumber. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.